Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun yang di Zoom atau YouTube. Bapak Ibu, kita akan belajar kembali melanjutkan Injil Sinopsis. Ya, kita akan belajar Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Silahkan dibaca. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan secara urutan, secara kontekstual, ya, secara kronologis dan kontekstual, kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan tepat. Kisah-kisah yang bisa dipahami harafiah, ya kita pahami harafiah. Tetapi kisah-kisah yang harus diartikan secara rohani, ditafsirkan secara rohani, kita bisa memperdalam. Tidak semua teks bisa kita perdalam secara rohani, betul. Tetapi banyak teks yang lain juga bisa dipahami secara rohani, bisa. Membaca kitab suci memang tidak mudah, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, harus hati-hati. Di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini, kalau kita baca dan pahami secara harafiah saja, ini hanya masalah sopan santun. Ya, ada 10 orang disembuhkan, yang kembali cuma santun, yang 9 tidak tahu sopan santun. Ya, yang kembali cuma 1, terima kasih, itu sopan santun ya. Yang 9 lainnya disembuhkan tidak kembali gitu ya, tidak terima kasih. Itu tidak sopan sebetulnya kan, tidak tahu adab gitu loh. Tetapi apakah hanya itu artinya? Sesungguhnya tidak. Ini teks-teks yang bisa kita perdalam gitu ya. Teks-teks yang bisa kita dalami. Oke, kita sekarang masuk Bapak Ibu. Lokasi saat itu Yesus masih berjalan dalam perjalanannya ke Yerusalem. Dia berada di antara Galilea dan Samaria, ya, daerah perbatasan, gitu ya. Ini menjelaskan masih adanya orang Samaria di wilayah itu, ya. Jadi Galilea itu di utara, lalu ke selatan itu ada wilayah Samaria, lalu di selatannya lagi ada wilayah Yerusalem. Kalau dari Galilea mau ke Yerusalem harus melewati wilayah Samaria gitu. Atau berputar gitu ya. Ini enggak, Yesus langsung lewat Samaria. Dia enggak berputar. Kalau ya orang Yahudi umumnya dia bisa berputar, muter dhisik. Kenapa? Karena orang Yahudi sama orang Samaria itu musuhan. Ya. Kalau orang Yahudi lewat Samaria diidoni. Gitu. Kalau orang Samaria masuk wilayah Yahudi diidoni. Begitu Bapak Ibu. Ini
unik, aneh gitu ya. Tapi unik Bapak Ibu. Jadi Yesus Bapak Ibu dalam perjalanan ke Yerusalem dari Galilea mau ke Yerusalem gitu ya, pasti melewati Samaria. Nah, di perbatasan itu ada 10 orang kusta. Ya. Oke, sebelum masuk ke situ saya mau menjelaskan, Samaria itu Bapak Ibu adalah ras campuran antara orang Israel utara dengan pendatang dari Asyur pada saat mereka dikepung, ya. Kita tahu ya kerajaan utara itu dihancurkan oleh Asyur, penduduknya dibuang dan tidak pernah kembali. Nah, sisa-sisa yang ada di wilayah Samaria itu kawin campur dengan orang-orang Asyur. Gitu ya. Jadi orang-orang Samaria dianggap tidak murni, dianggap menyimpang, ya, dianggap najis, dianggap rendah. Begitu Bapak Ibu. Hubungan ini tidak pernah baik, ya, mereka saling membenci. Tetapi sikap Yesus kepada orang Samaria selalu baik. Ya, ini konsisten. Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama, termasuk itu musuh dalam arti orang asing. Ya, Yesus tidak merendahkan mereka. Dalam perjalanan ini, Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Satu di antaranya adalah orang Samaria. Ya. Jadi pada saat Yesus melewati daerah itu, Yesus melihat ada 10 orang kusta. Kelihatannya ngumpul kan. Kumpulan orang-orang terkutuk, kumpulan orang-orang berpenyakit kusta, ini sama dengan kumpulan orang-orang terkutuk. Kenapa? Karena kusta zaman itu dianggap kena kutuk. Orang yang bukan tiba-tiba ya, pokoknya orang yang berpenyakit kusta, putih-putih gitu ya, ini langsung diusir keluar dari perkemahan, dari kampung, dari sebuah desa gitu ya, diusir keluar. Karena dianggap kena kutuk. Najis kamu, kena kutuk, kamu minggir, keluar kota. Gitu ya. Nah, Yesus melihat orang-orang di luar kota ini gitu ya. Ada 10 orang kusta yang ngumpul. Kelihatannya mereka tidak lagi membedakan ras dan agama masing-masing. Karena dari 10 itu satu orang Samaria. Sebetulnya tidak mungkin ini terjadi karena orang Samaria dan orang Yahudi kan musuhan. Tetapi kalau sudah sakit, nah, kalau sama-sama menderita, biasanya ngumpul. Orang-orang yang sama, sependeritaan maksudnya, itu mudah ngumpul Bapak Ibu, senasib Bapak Ibu. Ya, ini ngomong masalah jiwa kan. Kelihatannya sesama penderita kusta bisa ngumpul sebagai orang terkutuk, kelihatannya mereka tidak lagi membedakan ras, agama masing-masing. Mungkin mereka tinggal bersama di luar perkampungan ya, di luar perkotaan. Ini seperti Taurat Musa. Ya, kita tahu Yahudi maupun Samaria meskipun mereka musuhan, dua-duanya ini adalah pengikut Musa. Dan dua-duanya punya hukum yang sama. Kita baca yuk. Imamat 13 ayat 2 sampai 3. Imamat 13 ayat 2 dan 3. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Nah, najis ya, begitu kena kusta dianggap najis. Kita baca ayat 45 sampai 46. Imamat 13 ayat 40, 45 dan 46.
Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najisi, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Ya, jadi 10 orang kusta ini berada di luar perkampungan, di luar pemukiman. Ya, yang orang Samaria di luar kota Samaria, kalau yang Yahudi di luar kota-kota Yahudi. Enggak jelas dikatakan di situ kota apa. Kalau di Yerusalem ya di luar kota Yerusalem, gitu ya. Orang-orang ini dinyatakan najis. Dan kalau ketemu orang harus berkata najis, najis gitu. Najis, gitu. Jadi orang tahu dia bermasalah, dia berpenyakit gitu loh. Jadi enggak mendekat. Betapa menjadikannya orang-orang seperti ini. Ya. Bapak Ibu, sekarang enggak ada lagi orang sakit kusta diperlakukan seperti ini. Ya. Tetapi secara rohani ada. Secara rohani ada. Orang-orang yang kepahitan terhadap sebuah gereja lokal, ya, itu sakit. Orang-orang yang kepahitan terhadap gereja lokal, akhirnya enggak gereja-gerejaan, biasanya enggak ke gereja dan ngumpul. Ini sama Bapak Ibu. Orang yang kepahitan rohaninya terhadap gereja lokal biasanya ngumpul. Gitu ya, biasanya ngumpul. Dan sama-sama enggak Tuhan-Tuhanan. Istilahnya begitu. Ya. Nanti akan kita perdalam. Ya, nanti akan kita perdalam. Sebetulnya bukan berarti orang yang keluar gereja tuh kalau dipahami sebagai sakit gitu ya, bukan berarti yang di dalam gereja itu sehat sebetulnya. Cuman kita aja nggak sadar, gitu ya. Kita aja nggak sadar. Tetapi orang yang keluar gereja diyakini sudah pasti sakit, kepahitan, kan gitu istilahnya ya. Bapak Ibu, orang-orang sakit ini tidak lagi membedakan ras agamanya masing-masing. Mereka senasib di luar perkampungan. Sedangkan orang sehat saling bermusuhan. Ya. Seperti gereja A bermusuhan dengan gereja B gitu ya. Ini sesungguhnya pesan Bapak Ibu, pesan buat kita. Badan sakit belum tentu jiwanya sakit, atau badan sehat belum tentu jiwanya sehat. Mereka orang-orang kusta kumpul di satu tempat di luar perkampungan. Enggak ada lagi perbedaan antara Samaria dan Yahudi. Karena senasib, mereka jadi rukun, jadi baik-baik. Loh, secara rohani ini indah kan di mata Tuhan. Bapak Ibu, mereka sepakat memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Mereka berseru kepada Tuhan Yesus ya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berseru, mereka merendahkan hati, merendahkan diri ya. Ini bentuk kerendahan hati yang didasari oleh iman Bapak Ibu. Mereka tahu Yesus seorang guru dan seorang penyembuh. Mereka mendengar. Jadi pada saat Yesus lewat, Guru kasihanilah kami. Maksudnya apa? Sembuhkanlah gitu loh. Bapak Ibu, sikap hati ini luar biasa. Ya, mereka mau mengaku Yesus guru dan mohon belas kasihan. Sikap hatinya loh dilihat sama Tuhan. Orang minta tolong itu ya belajarlah rendah hati gitu loh ya. Coba bedakan sama orang-orang yang merasa rohani di dalam gereja. Orang-orang rohani di dalam gereja jarang ngomong, Yesus Tuhan kasihanilah aku. Kok gak punya iman, betul? Biasanya orang gereja, orang sehat dan merasa rohani di gereja ngomong gimana? Klaim janjinya.
Yesus, aku percaya aku sembuh. Aku perkatakan dengan iman, aku sembuh. Betul? Sombong Bapak Ibu. Yang menyembuhkan itu siapa? Kalau kamu butuh Yesus menyembuhkan dirimu, diri kita, ya kita harus merendahkan diri. Kita minta tolong, kasihanilah kami. Jangan merasa sok yakin Tuhan mau menyembuhkan kamu loh. Kok klaim janjinya? Emangnya siapa? Gak sadar orang dalam gereja juga sakit sebetulnya. Bapak Ibu, Yesus mengabulkan permohonan mereka dengan langsung menyuruh mereka diperiksa oleh imam-imam sesuai dengan tradisi Yahudi. Sementara mereka berangkat, ternyata mereka sembuh. Yesus tidak pakai, tak sembuhkan. Wah gitu ya, sini tumpang tangan. Enggak. Tuhan melihat mereka butuh dikasihani. Yesus tidak usah memerintahkan aneh-aneh, melakukan action aneh-aneh. Berangkatlah ke imam, periksakan dirimu. Belum didoakan loh ini. Periksalah ke imam, periksakan dirimu. Mereka nurut. Mereka nurut. Mereka tidak pernah tanya, Tuhan, guru, tidak tumpang tangan. Enggak loh. Betul? Enggak kakek gaya kayak pendeta zaman sekarang. Tetapi mereka tahu yang namanya iman itu. Begitu Allah melalui Yesus berkata, periksakan ke imam, mereka nurut. Itu loh iman. Iman itu respon terhadap pernyataan Tuhan. Itu iman, bukan imani sendiri. Kalau orang sekarang kan enggak. Tuhan, aku percaya aku sembuh. Di dalam nama Yesus aku sembuh. Itu bukan iman loh. Kenapa? Karena kamu menginginkan dan meyakini sesuka hatimu. Itu bukan iman. Iman itu adalah respon dari perintah Tuhan. Abraham keluar Kanaan. Abraham keluar Ur. Dia nurut keluar Ur. Ini iman. Abraham sembelih Ishak. Ya Tuhan, dia sembelih Ishak. Ini iman. Kalau yakini sendiri, imani sendiri itu bukan iman. Itu sugesti. Orang-orang ini beriman. Kamu yang 10, yang sakit kusta, berangkat sekarang, periksakan ke imam-imam. Mereka langsung berangkat. Ini iman. Mereka enggak sok yakin, sembuh-sembuh sendiri. Mereka nunggu Yesus menyatakan, berangkat ke imam. Periksakan dirimu, mereka berangkat. Ini loh iman. Halo Bapak Ibu, ini pelajaran-pelajaran penting. Kan jarang orang Kristen seperti ini. Belum tahu kehendak Tuhan, belum berdoa, belum bergumul, sudah sok yakin, aku percaya Tuhan memulihkan hidupku. Pulih dari mana? Kalau memang kamu dibuat bermasalah, itu kehendak Tuhan, kamu tidak akan pernah pulih dari masalah. Halo, bisa dipahami? Pada saat kondisi seseorang dibentuk Tuhan, ini pasti dalam masalah. Kalau kita mengimani lepas dari masalah ini, berarti kan kita melawan Tuhan sebetulnya. Itu sebabnya setiap orang yang mau beriman, perkarakan dulu sama Tuhan. Doa dulu. Apa masalahku? Masalahku ini apa Tuhan? Apa yang sedang kau izinkan terjadi padaku? Kalau memang ini bukan rencana Tuhan, minta Tuhan pemulihan, Tuhan akan tolong. Tapi kalau kita tahu masalah ini dibuat supaya kamu rendah hati, kamu tengking, kamu imani lepas dari masalah ini, ya enggak bisa. Karena Tuhan sedang mempermasalahkan penyakit kita sedang diproses kan. Kita enggak bisa loh gampang-gampang mengimani, ayo imani, sesuka sendiri. Enggak bisa. Kita harus tahu apa maunya Tuhan dulu. Berangkat, baru kita berangkat. Kalau Tuhan kalau tidak perintahkan berangkat, ya enggak berangkat. Kalau 10 orang kusta ini enggak diperintahkan Tuhan ke imam untuk periksa, ya jangan berangkat, enggak bakal sembuh.
Meskipun imani, ayo imani. Sampai ke imam diperiksa ya tidak pernah sembuh. Kenapa? Tidak disuruh Tuhan. Yang namanya iman itu respon. Percaya, respon dari kepada siapa yang kita percaya. Halo, bisa dipahami? Bapak Ibu, demikianlah 10 orang kusta ini menunjukkan imannya. Mereka berangkat dan mereka sembuh. Ya, Yesus mengabulkan permohonan mereka. Mereka sembuh. Mereka diperiksa oleh imam-imam sesuai tradisi Yahudi. Jadi penyakitan diusir keluar dari perkampungan itu oleh imam. Kamu boleh kembali ke perkampungan, ke pemukiman juga oleh imam. Harus ada izin dari imam. Begitu Bapak Ibu. Kita baca yuk, Imamat 14 ayat 2 sampai 4. Imamat 14 ayat 2 sampai 4. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Ya, jadi untuk kembali ke perkampungan Bapak Ibu, orang yang berpenyakit kusta harus diperiksa oleh imam. Ya, begitu mereka dinyatakan sembuh, mereka harus kasih persembahan. Nah, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu adalah perbedaan sikap antara orang Yahudi dan orang Samaria. Antara orang Yahudi yang katanya umat pilihan, yang katanya beragama, yang katanya mengerti firman Tuhan, ya. Dan orang Samaria yang dikatakan najis. Ada perbedaan. Ya. Tradisinya sama. Orang Yahudi dengan tradisinya tidak kembali kepada Yesus dan berterima kasih, enggak loh. Orang Yahudi, 9 orang Yahudi yang berpenyakit kusta ini tidak kembali kepada Yesus dan berterima kasih kepada yang menyembuhkan, enggak. Mereka lanjut, begitu sembuh, mereka lanjut cari imam dan tidak pernah kembali ke Yesus. Sedangkan orang Samaria, ya, yang tidak terikat tradisi Yahudi, tapi tradisi Samaria kan, tetap saja imam Samaria yang harus periksa, gitu loh maksudnya. Sedangkan orang Samaria, begitu tahu dia sembuh, dia nggak lanjut pulang ke Samaria dulu untuk diperiksakan ke imam. Dia kembali ke Yesus dulu. Gitu ya. Orang Samaria ini Bapak Ibu tahu kepada siapa harus berterima kasih. Begitu tahu dia sembuh, dia kembali. Seringkali Bapak Ibu orang-orang yang kita anggap berdosa, najis itu lebih tahu berterima kasih daripada orang beragama. Kenapa? Karena sok punya iman. Mereka berpikir yang menyembuhkan mereka itu imannya. Padahal enggak, Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Tuhan yang mau menyembuhkan dan kalau kamu percaya, kamu sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan, kamu percaya seperti apa tidak akan sembuh. Bapak Ibu, jelas tidak perlu seorang Samaria diperiksa imam-imam Yerusalem ya, sebab dia pasti kembali ke komunitasnya di Samaria. Dia harus diperiksa oleh imam-imam Samaria di Gunung Gerizim. Ya, kalau orang Yahudi diperiksa imam-imam di Yerusalem, kalau orang Samaria diperiksa oleh imam-imam di Gerizim, hukumnya sama, gitu ya. Namun sebelum kembali ke Samaria, dia orang Samaria yang berpenyakit kusta ini tahu siapa yang menyembuhkan dia dan dia kembali untuk bersyukur.
Ya. Orang Samaria ini tahu adab, tahu sopan santun, tahu berterima kasih. Sedangkan orang Yahudi yang katanya mengerti firman, merasa punya firman yang benar, tidak kembali. Dia cuma ngikutin tradisinya, dia pulang, dia ketemu imam-imam, segera kumpul keluarga. Ya. Dalam hal ini, Bapak Ibu, Yesus mewakili Allah yang menyembuhkan. Yesus ingin manusia kembali dan memuliakan Allah secara pribadi. Ya, tadi dikatakan yang kembali cuma satu, yang 9 mana? Yang kembali cuma satu, yang memuliakan Allah cuma satu. Yang lain kemana? Gitu ya. Yang lain, ya, ngikutin tradisinya, berangkat ke imam, minta cek apakah dirinya benar-benar bersembuh. Kalau benar-benar sembuh, dia segera ya, memberikan persembahan dan pulang kepada keluarganya. Ini tradisi yang mereka pikir benar di hadapan Allah karena hukumnya begitu kan. Itu maksudnya. Beda sama orang Samaria ini. Begitu dia sembuh, dia nggak periksa ke imam. Dia kembali ke Yesus dulu. Dia nggak ngikutin tradisinya, dia nggak ngikutin tradisi keagamaan, dia nggak ngikutin aturannya Musa, enggak. Dia kembali ke Yesus dulu. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kisah ini harus dirohanikan. Ya. Kenapa? Karena peristiwa ini bukan sekedar masalah sopan santun. Bukan masalah orang Samaria kembali berterima kasih dan yang 9 orang Yahudi tidak tahu berterima kasih, tidak ngerti sopan santun. Bukan itu. Ini harus dirohanikan Bapak Ibu. Kembali memuliakan Tuhan saat ini tidak boleh diartikan sekedar kembali ke gereja, kembali kepada tradisi. Gak boleh dipahami sekedar begitu. Kembali dan memuliakan Tuhan tidak bisa diartikan sekedar kembali ke gereja dan melakukan aktivitas gerejawi. Tidak bisa. Oh dulu terhilang, orang itu gereja, orang itu sebetulnya jemaat sini Pak. Cuman kepahitan. 2 tahun dia gak ke gereja, kepahitan. Sekarang dia sudah kembali ke gereja. Dia bertobat, dia kembali ke gereja. Belum tentu. Belum tentu orang yang 2 tahun tidak ke gereja, kembali ke gereja itu bertobat. Belum tentu. Ya. Itu kembali ke tradisinya sebagai seorang Kristen, betul. Tetapi apakah dia bertobat? Belum tentu. Sebab di dalam gereja juga banyak orang-orang yang sebetulnya sedang pergi dan tidak kembali. Bahkan mereka Bapak Ibu, jemaat gereja yang setiap minggu rajin ke gereja, sebetulnya banyak yang sedang pergi meninggalkan Tuhan dan belum kembali. Meskipun setiap minggu dia datang ibadah. Bapak Ibu, memiliki tradisi tidak salah. Ya, memiliki tradisi ke gereja seminggu sekali, setiap minggu tidak salah. Namun terikat tradisi membuat seseorang menyimpang. Halo? Memiliki tradisi tidak salah, termasuk ke gereja. Namun terikat tradisi membuat seseorang menyimpang dan tidak mampu berpikir kritis dan seharusnya. Betul apa betul? Banyak orang Kristen Bapak Ibu yang setiap minggu ke gereja ya, merasa tidak sedang pergi dari Tuhan. Merasa tidak pergi meninggalkan Tuhan. Padahal sebetulnya dia sedang meninggalkan Tuhan. Hanya karena rajin ke gereja, dia merasa dia baik-baik saja. Hanya karena dia setiap minggu ke gereja, dia merasa ada di hadirat Tuhan. Padahal sebetulnya orang ini sedang bermasalah. Dia sedang berdosa. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia perbaiki. Karena dia merasa baik-baik saja. Betul enggak? Saya nggak tahu Anda bisa merasakan ini apa tidak.
Dulu saya sebelum mengerti kebenaran, saya setiap minggu rajin ke gereja, setiap bulan perpuluhan, setiap minggu ke gereja, setiap bulan perpuluhan, rajin, bahkan ikut pelayanan. Saya merasa sudah benar Bapak Ibu, dalam arti apalagi ya Tuhan, apa yang kurang ya? Gitu. Pernah enggak Anda berpikir seperti itu? Namun setelah saya mengerti kebenaran, waduh, meskipun saya ke gereja, saya aktif saya aktif memberi persembahan, bahkan melayani. Ternyata setelah saya mengerti kebenaran, dosa saya ini masih banyak. Kemelesetan saya masih banyak. Itu hanya dapat dipahami orang yang mau belajar memahami kebenaran. Tetapi umumnya orang Kristen kan merasa cukup ke gereja, yang penting tidak melakukan dosa, dan dia merasa aku sudah baik-baik. Ini jadi masalah. Sebetulnya orang-orang seperti ini pergi dari hadirat Tuhan dan tidak pernah kembali. Belum kembali. Mereka menyimpang tapi tidak tahu mereka menyimpang. Kembali dan memuliakan Tuhan saat ini tidak boleh diartikan sekedar kembali ke gereja. Sebab di gereja juga banyak orang-orang yang sebetulnya sedang pergi dan tidak kembali. Ya, memiliki tradisi tidak salah, namun terikat tradisi membuat seseorang menyimpang, tidak mampu berpikir kritis dan seharusnya. Bapak Ibu, dalam hal ini penderita kusta yang telah berpisah dari keluarga cukup lama, pasti ingin segera kembali kumpul keluarga. Ini tidak salah. Ya. Tetapi tradisi dan keluarga, tetapi tradisi dan kerinduan kita akan keluarga seharusnya tidak membuat kita melupakan siapa yang menolong kita. Ke gereja tidak salah. Persembahan tidak salah. Pelayanan tidak salah. Tapi kita harus tahu siapa subjek yang kita sembah. Siapa yang memelihara kita. Jangan di gereja cuma merasa aku berbakti, aku menyanyi, dan aku pulang. Selesai, aku tidak punya salah. Tidak. Kita harus memperkarakan subjek penyembahan kita. Sudahkah kita ketemu dia pribadi? Orang Samaria ini kembali menemui Tuhan Yesus pribadi. Itu Bapak Ibu masalahnya. Jangan kalau sudah ke gereja, sudah dengar khotbah, sudah doa malam, doa pagi di gereja, Anda sudah ketemu Tuhan. Jangan merasa seperti itu. Yang Tuhan inginkan ketemu Anda pribadi. Orang-orang Yahudi yang kembali ke imam, ini kan ibadah juga. Ini kan memenuhi hukum Musa kan, memenuhi mentaati hukum Taurat. Ini kan ibadah juga. Tetapi Yesus mempertanyakan, kemana orang-orang ini? Ngerti tidak maksudnya? Kita kadang-kadang dengan ibadah, dengan ritual, ibadah, tradisi setiap minggu, lupa ketemu Tuhan secara pribadi. Merasa cukup dengar khotbah, merasa cukup menyanyi, merasa cukup berdoa bersama, merasa cukup. Kapan kita kembali kepada Tuhan pribadi? Itu penting. Pribadi itu antara kita sama Tuhan. Antara orang Samaria sama Yesus. Ketemu pribadi. Tidak ada orang ketiga, tidak ada imam, tidak ada pendeta. Langsung ketemu Tuhan pribadi. Itu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, sikap memuliakan Allah bukan karena seseorang itu beragama Kristen, ya, atau Yahudi. Bukan karena dia umat pilihan, keturunan nabi atau keturunan pendeta. Bukan. Seseorang dikatakan memuliakan Tuhan karena tahu bagaimana berterima kasih kepada Tuhan
Tahu siapa yang menolong dirinya dan bagaimana mengucap syukur kepada Allah secara pribadi. Saya mengucap syukur kok Pak, setiap minggu saya persembahan. Amin. Itu persembahan bersama. Itu persembahan kolektif. Kolektif. Kita belum mempersembahkan diri secara pribadi. Secara pribadi itu bukan uang. Uang itu persembahan bersama. Nyanyi itu persembahan bersama. Namanya persembahan pribadi, masing-masing orang bisa beda. Halo Bapak Ibu. Persembahan pribadi antara saya, Pak Tony pasti beda, saya dan Pak Han pasti beda. Karena masing-masing kita ini unik. Apa yang Tuhan minta dari diri saya, belum tentu Tuhan minta dalam diri Pak Tony. Apa yang Tuhan minta dari Pak Tony dalam dirinya, belum tentu Tuhan minta kepada saya. Pribadi itu unik. Ketemu Tuhan pribadi berarti kita berperkara dengan Tuhan secara pribadi. Kekuranganmu apa? Itu unik. Kelebihanmu apa? Itu unik. Halo Bapak Ibu, sudahkah kita punya hubungan pribadi? Kalau masih bersama-sama, doa bareng pendeta, dipimpin pendeta, itu bukan doa pribadi. Doa pribadi itu antara kita sama Tuhan saja. Kita buka-bukaan penyakit kita, dan Tuhan sembuhkan kita pribadi. Bapak Ibu, dalam tradisi Kristen kita sering kali ke gereja minta tolong Tuhan, memberkati dan menyembuhkan. Ya, tetapi seringkali kita melupakan Tuhan dan kehendaknya. Jika sudah diberkati atau ditolong, kita lupa kepada Tuhan. Ini payah Bapak Ibu. Tradisi seminggu sekali ke gereja seringkali dianggap sudah kembali dan bersyukur kepada Tuhan. Padahal itu masih tradisi semata. Belum kembali yang benar. Belum memuliakan yang benar. Itu masih tradisi bersama. Makanya orang Kristen harus tahu mana kebenaran, mana tradisi. Ya. Seharusnya tidak sekedar seperti itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak berkehendak kita sekedar tradisi. Sekali lagi tradisi tidak salah, tetapi tidak cukup Bapak Ibu. Karena Allah kepingin kita ketemu pribadi. Kita unik di hadapan Tuhan, masing-masing kita unik. Ya. Kembali dan bersyukur kepada Tuhan seharusnya dipahami sebagai menemukan kehendaknya dalam hidup kita secara pribadi, secara spesifik. Ya. Bukan sekedar ritual gereja. Kembali kepada Tuhan sebagai pribadi dengan urusan spesial, sebagai hamba yang spesifik. Yang spesifik. Daud itu hamba Tuhan. Musa itu hamba Tuhan. Tapi Musa bukan Daud, Daud bukan Musa. Paham yang ngerti maksudnya ya? Setiap orang di mata Tuhan itu unik. Dan Tuhan ingin memakai kita secara spesifik. Kembali menghadap Tuhan secara pribadi berarti menjadi seperti yang Allah kehendaki. Sesuai masing-masing kita. Itu penting. Itulah pentingnya menemukan kesadaran. Tuhan, kelemahanku apa, kelebihanku apa. Kalau itu kelemahan, aku harus perbaiki. Kalau itu kelebihan, aku harus persembahkan kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu. Jadi persembahan yang hidup dan berkenan, itu bukan sekedar jargon loh. Itu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan, yang sejati. Itu artinya kita menemukan potensi kita dan maksimal untuk Tuhan. Tuhan ingin pakai kelebihan-kelebihan diri kita.
Tuhan bukan gini, Tuhan tidak sedang ingin memperbaiki kelemahan kita saja, tapi Tuhan juga ingin pakai, maksimalkan kelebihan kita. Itu loh mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau Anda baca di bawahnya, Anda akan menemukan maksudnya Paulus. Maksudnya Paulus itu, kamu yang bisa khotbah ya khotbah, kamu yang bisa konseling. Jangan diem tok. Maksimalkan dirimu sesuai dengan potensimu. Itu loh mempersembahkan tubuh. Coba baca. Roma 12 ayat 1 dan 2 jangan dipotong cuma 1-2 ayat itu. Bawahnya itu dibaca. Nanti minggu saya jelaskan. Ini kok bisa nyambung gitu loh. Ya luar biasa juga cara Tuhan giring saya. Sebetulnya saya mau khotbah tentang Hosea dan Gomer. Tentang pernikahan. Tentang perceraian. Karena dianggap Hosea dan Gomer itu kisah kasih, ibarat kisah kasih Allah kepada kita manusia. Betul ya? Tetapi masalahnya Bapak Ibu, orang Kristen sering salah paham. Orang Kristen sering banyak berpikir Hosea dan Gomer ini happy ending. Happy ending, bahagia selamanya. Happy ever after. Kayak cerita-cerita H.C. Anderson. Padahal enggak loh. Pernah enggak kita sadar, Hosea dan Gomer ini tetap terus apa akhirnya cerai? Ayo. Banyak orang enggak paham. Sebetulnya saya mau khotbah itu, cuman kok saya digerakkan khotbah melanjutkan Roma 12 ayat 1-2 minggu lalu kan sudah. Nah, yang minggu nanti itu selanjutnya, ayat 3 sampai berapa gitu. Jadi Bapak Ibu, persembahkan hidup itu kita harus mempersembahkan kelebihan kita. Tuhan tidak sedang ingin memperbaiki kelemahan kita saja. Tuhan sedang tidak ingin membentuk kita hidup suci saja, tetapi bermanfaat bagi orang lain juga. Disitulah mempersembahkan hidup. Bapak Ibu, setiap orang memiliki paket hidup yang berbeda. Ya. Sakit jiwanya berbeda, keunggulannya juga berbeda. Setiap orang dengan karakter dan talenta yang berbeda seharusnya mengabdi sesuai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Seperti seorang anak yang disekolahkan orang tua, ini contoh. Seperti seorang anak yang disekolahkan orang tua, respon yang benar bukan sekedar mengucap terima kasih, betul enggak? Pak, Ma, terima kasih sudah sekolahkan Noni. Pak, Ma, terima kasih sudah sekolahkan Nyo. Cukup? Itu umum Bapak Ibu. Ya. Seharusnya ucapan syukur yang benar saat anak disekolahkan orang tua, seharusnya Bapak Ibu, sekolah yang rajin. Sebisa mungkin menjadi cerdas. Betul? Pak, Ma, terima kasih ya sudah disekolahkan. Tapi tidak pernah masuk sekolah, bolos. Bahkan seandainya sekolah, goblok. Buat apa? Itu bukan bentuk terima kasih yang benar. Bentuk terima kasih yang benar, terima kasih ya Pak sudah disekolahkan. Dia belajar beneran, dia berjuang jadi pinter. Seperti itu Bapak Ibu. Ini menegur saya loh Bapak Ibu. Saya belum mengerti kebenaran ini kan dulu. Dulu tuh saya ya sekolah ya asal-asalan, ngawur ya goblok-goblokan. Goblok itu gak ada rasa menyesalan. Ternyata bukan itu mengucap syukur yang benar. Mengucap syukur yang benar ya kita membanggakan orang tua yang membiayai kita. Demikian seharusnya. Tidak dilarang Bapak Ibu melakukan tradisi. Tetapi kembali dan menemukan Tuhan secara pribadi dalam urusan yang spesifik. Itulah ucapan syukur yang sesungguhnya. Ya.
Kita seharusnya tahu bagaimana memuliakan Tuhan dengan benar. Jelas ucapan syukur bukan sekedar kata-kata kosong. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Bukan begitu mengucap syukur. Mengucap syukur itu kita berguna bagi pekerjaan Tuhan. Mengucap syukur itu kita bisa dipakai Tuhan. Itu loh mengucap syukur. Jelas bukan sekedar kata-kata kosong. Ucapan syukur bukan sekedar kata-kata kosong. Tetapi ada yang dikorbankan. Apa yang kita persembahkan? Kamu bisa apa? Kamu mampu apa? Lakukan. Ya. Contoh mengucap syukur yang benar dalam perjanjian lama. Hana. Ada seorang ibu namanya Hana. Tidak punya anak. Dia berdoa meminta anak kepada Tuhan. Bahkan bernasar. Begitu dia hamil punya anak Samuel. Betul ya? Tahu ya kisah ini? Mengucap syukur karena doanya didengar. Hana mempersembahkan anaknya Samuel untuk melayani Allah. Persembahan itu. Bukan me abab, bukan me omong tok. Harus ada pengorbanan. Ya, Pak, tapi itu kan nasar, Pak. Ya nasar itu bentuk ucapan syukur. Tuhan, aku sangat menginginkan sembuh dari kustaku. Nah, kalau sudah sembuh ngapain? Orang Samaria ini kembali kepada Tuhan, ketemu Tuhan secara pribadi, dan kita tidak tahu kelanjutannya. Tuhan pesan apa? Kalau nasar itu, kita yang mutusin sendiri. Kalau sampai aku sembuh nanti aku begini. Nah gitu loh. Itu kan bentuk ucapan syukur. Ya. Seperti Petrus setelah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Yesus tidak marah. Yesus masih menerima dia. Ucapan syukur Petrus setelah mengkhianati Yesus. Dia disuruh Tuhan menjagai domba-domba Tuhan. Betul enggak? Petrus, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Apakah engkau masih mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, engkau tahu. Gembalakan domba-dombaku. Spesifik gembalakan domba-domba. Beda sama Paulus. Paulus tidak menggembalakan domba. Paulus memberitakan Injil. Paulus secara spesifik memberitakan Injil tanpa upah. Dia nggak perlu persembahan seperti Petrus dapat sedekah, dapat kolekte. Enggak. Ingat ya, persembahan, sedekah. Bukan perpuluhan loh. Petrus tidak berhak menerima perpuluhan. Karena Petrus bukan imam. Petrus hanya menerima sedekah. Donasi. Itu. Tidak menjadikan dia kaya raya dan bergaya hidup mewah, tidak. Tetapi seorang Paulus yang mengerjakan tenda, yang bisa bekerja, dia nggak butuh persembahan. Aku akan memberitakan Injil tanpa upah, itulah upahku, itulah panggilanku. Nah, beda kan Bapak Ibu, masing-masing orang punya keunikannya. Itulah ucapan syukur. Hana, Petrus, Paulus, semua mempersembahkan hidupnya. Aneh ya, Hana bertahun-tahun minta anak, begitu punya anak, enggak dia nikmatin tuh masa kecilnya anak. Betul? Bertahun-tahun dia minta anak, dia dapat anak, begitu dapat anak dia persembahkan. Terus ngapain dia minta? Ayo. Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan kabulkan dalam hidup kita, memang bukan untuk kita. Sarana untuk memuliakan Tuhan. Kita harus kembalikan ke Tuhan.
Karena hidup kita dalam dunia ini memang dalam proyek Tuhan. Yang mau. Yang tidak mau ya terserah. Ya. Bapak Ibu, kita ke gereja adalah tradisi. Ya, kita ke gereja adalah tradisi ucapan syukur sebagai seorang Kristen. Ini tidak salah. Tuhan gak nyuruh kita meninggalkan gereja, tidak. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki ucapan syukur pribadi. Apa yang spesifik, yang terbaik, yang bisa kita persembahkan. Kita harus tahu. Jangan puas dengan mempersembahkan sekedar 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmisi. Ini cuma simbol persembahan pada umumnya. Ini cuma simbol persembahan umum. Burung, tekukur, kayu aras, kain kirmisi, enggak beda sama kolekte, buah sulung, persembahan pembangunan. Enggak beda dengan itu. Tuhan ingin yang spesifik. Yang orang lain enggak bisa tapi kamu persembahkan, itu. Apa yang saya persembahkan kepada Tuhan, belum tentu Anda bisa persembahkan kepada Tuhan. Karena spesifik. Yang Anda persembahkan kepada Tuhan, belum tentu saya bisa persembahkan kepada Tuhan. Itu spesifik. Ayo miliki kesadaran apa yang harus kita persembahkan. Gak mungkin Tuhan minta yang gak kita punya. Tuhan pasti minta yang kita miliki. Kembali dan memuliakan Tuhan, itu artinya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, yang mulia, yang baik, berkenan dan sempurna. Itu Bapak Ibu. Masing-masing kita beda. Ayo temukan. Segera kembali ke hadirat Tuhan dan temukan bagaimana memuliakan Dia secara pribadi. Amin. Itu pesannya rohani. Itu pesan rohaninya. Kalau pesan harafiahnya, ya cuman yang 9 enggak tahu adat, enggak tahu sopan santun, yang 1 Samaria itu tahu adat, tahu sopan. Ya cuman begitu. Tetapi kalau kita mendalami secara pribadi, arti rohaninya apa? Kita harus menemukan, ini enggak mudah. Tetapi ini kebenaran. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.